Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Dipurnama dengan NIM H1D024-135 pemrograman web kelas C. Video ini saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi mata kuliah PMWeb 2 dengan paket 5 manajemen course berbasis web bernama CourseHub. Dikembangkan menggunakan Laravel 13 dengan penerapan Liveware 4, sehingga sebagian besar interaksi pencarian, filter, validasi, dan CRUD itu berjalan secara real-time tanpa reload. Aplikasi ini terdapat dua jenis pengguna, yaitu pemilik kos dan admin atau petugas kos. Kedua peran ini memiliki hak akses yang sedikit berbeda, terutama pada bagian yang berhubungan dengan transaksi keuangan, yaitu data penyewa, tagihan, pembayaran, dan pengiriman pengingat tunggakan. Pembedaan ini akan saya jelaskan pada demonstrasi. Untuk demonstrasi pertama, saya akan login menggunakan akun pemilik. Setelah berhasil login sebagai pemilik, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang fungsinya itu untuk informasi atau pusat informasi ringkasan kondisi kos secara keseluruhan. Pada bagian atas itu saya menampilkan kartu-kartu statistik yang emang dihitung otomatis dari database. Lalu di sini ada total kamar, itu ada total kamar dan jumlah kamar yang terisi maupun kosong. Terus ada total penyewa aktif juga. Lalu ada jumlah tagihan yang belum lunas dan total tunggakan yang sudah melewati jatuh tempo. Lalu pendapatan bulan dihitung seluruh pembayaran yang masuk pada bulan ini. Jadi informasi ini tuh ngebantu pemilik buat memantau kondisi bisnis kos secara cepat tanpa harus membuka satu persatu menu yang ada di sini. Kalau kita scroll di sini ada grafik okupansi kamar per bulan yang ngegambarin presentasi kamar terisi dan kosong dari waktu ke waktu. Sebenarnya ada kamar yang tersedia atau kamar yang masih kosong sehingga pemilik langsung mengetahui kamar mana yang tersedia ketika ada calon penyewa baru. Selain itu ada daftar tunggakan juga yang kalau misalnya kita pencet itu bakalan diarahin ke tunggakan di sini. Itu tagihan-tagihan yang sudah melewati tanggal jatuh tempo namun belum dibayar itu juga ada di dashboard informasi ini. Selanjutnya ke menu kamar. Jadi menu kamar ini ngelola seluruh data kamar dan dalam tabelnya itu ada nomor kamar sendiri, tipe, harga, terus harganya itu termasuk harga yang per bulan, statusnya, ada yang terisi dan ada yang kosong, detail dari kamar itu sendiri, lalu ada fotonya dan aksi. Pada halaman ini tuh sudah diterapkan pencarian real time menggunakan where model live dari Liveware 4. Saat saya mengetikkan nomor kamar ini tuh langsung keluar tanpa perlu menekan tombol cari atau memuat ulang halaman lagi. Selain pencarian juga ada data atau filter tipe yang berdasarkan tipe kamar dan status kamar. Begitu saya memilih opsi filter, daftar kamar langsung menyesuaikan. Lalu ada statusnya juga, opsi filter status, yang kosong dan yang terisi. Bagian CRUD-nya atau create, untuk menambahkan kamar, saya klik tombol tambah kamar, sebuah model yang mirip form, itu akan terbuka. Lalu ada berisi nomor kamar yang bisa diisi.
Nah, foto kamarnya juga bisa diunggah. Saya memakai dummy foto, data baru langsung muncul terdaftar di sini. Lalu bagian sini saya bisa melihat data kamar dan bisa mengedit. Ketika klik tombol edit pada bagian salah satu kamar, itu bakalan terbuka form seperti ini. Lalu kita bisa mengedit apa yang ada di sini. Terakhir, fitur hapus kamar. Saya klik tombol hapus pada salah satu kamar, lalu konfirmasi penghapusan. Data langsung hapus dari daftar. Untuk modul kamar ini, baik pemilik maupun admin memiliki hak akses CRUD yang sama karena pengelolaan kamar dianggap sebagai aktivitas operasional harian. Menu berikutnya adalah manajemen penyewaan. Di sini tuh menyimpan nama, NIK, nomor HP, kamar, tanggal masuk, status, dan aksi. Lalu ada pencarian real time juga. Ini sama seperti modul kamar. Ini pencarian real time. Juga bisa mencocokkan nama, NIK, ataupun nomor HP penyewa sekaligus. Lalu tersedia juga filter aktif dan filter tidak aktif dari penyewa. Untuk menambahkan penyewa baru atau proses check-in-nya sendiri, itu kita bisa menambahkan ditambah penyewa baru. Perlu diperhatikan juga, drop-down ini tuh hanya kamar dengan status yang kosong sebagai pilihan. Ini buat ngemastiin satu kamar itu nggak bisa ditempatin lebih dari satu penyewa aktif secara bersamaan. Lalu kita bisa menambahkan foto KTP atau unggah foto, kemudian simpan. Nah, proses ini yang bakalan disebut sebagai check-in. Sebagai buktinya, kita bakalan melihat kamar yang sebelumnya tadi kosong telah terisi. Dan itu terjadi karena di metode save pada komponen penyewa setelah data penyewa baru dibuat, sistem itu bakalan langsung menjalankan kode kamar find this kamar ID. Update kamar status menjadi terisi. Nah, untuk update-nya sendiri, itu kita bisa diperbarui sewaktu-waktu kalau misalnya ada perubahan nomor atau pekerjaan di pada bagian data edit penyewa di sini. Lalu untuk proses checkout-nya sendiri itu kita menggunakan eh, penghapusan klik tombol hapus yang ada di sini. Lalu konfirmasi. Setelah dihapus, saya kembali ke menu kamar. Otomatis kamar yang tadinya terisi itu kembali kosong sehingga siap ditempati penyewa baru. Nah, perbedaan hak akses dengan admin atau petugas kos di sini itu, jadi pada akun pemilik itu ada aksi hapus ataupun check out, namun hanya muncul di akun pemilik. Nanti saya bakalan login sebagai admin, tombol penghapusan ini akan saya tunjukkan kalau misalnya tidak ada di login admin. Selanjutnya ke proses tagihan. Nah, pengelolaan tagihan ini digunakan buat ngelola tagihan sewa bulanan untuk setiap penyewa. Sedia juga pencarian real time berdasarkan nama penyewa, serta filter berdasarkan status tagihan lunas ataupun belum lunas. Kalau misalnya kita mau menambah tagihan, itu seperti biasa kita ke kanan atas buat tagihan baru lalu mengisi drop down penyewa yang ada di sini. Ini merupakan status penyewa aktif yang ditampilkan.
Lalu kita isi jumlah tagihan jatuh temponya. Nah, tagihan baru dengan status belum lunas langsung muncul di daftar. Untuk update juga itu digunakan sebagai atau direpresentasikan sebagai data tagihan apabila terjadi kesalahan input, misalnya jumlah tagihan atau tanggal jatuh tempo yang salah. Karena data tagihan langsung berkaitan langsung dengan keuangan, maka fitur penghapusan tagihan ini hanya tersedia pada akun pemilik. Saat dihapus, sistem juga akan otomatis menghapus seluruh data pembayaran yang terkait dengan tagihan tersebut, supaya nggak ada data pembayaran yang menjadi data sendiri ataupun data yatim tanpa tagihan induk. Seperti itu. Lalu selanjutnya ke pengelolaan pembayaran. Setelah tagihan dibuat, proses selanjutnya itu pencatatan pembayaran. Di sini itu menampilkan riwayat seluruh transaksi pembayaran beserta status tagihan yang dibayarkan. Pencarian di sini juga real time berdasarkan nama penyewa pada tagihan yang berelasi dengan pembayaran tersebut. Nah, untuk menambahkan pembayaran, pada dropdown pemilihan pembayaran sendiri itu hanya tagihan dengan status yang belum lunas yang ditampilkan. Misalnya saya pilih salah satu nama, isi sesuai dengan tersedia pilihan tunai, transfer, kris, lalu unggah bukti pembayaran berupa gambar dan simpan. Lalu kembali ke menu tagihan, statusnya berubah menjadi lunas. Ini karena sistem tuh mengecek jika jumlah yang dibayarkan sudah sama atau lebih besar dari jumlah tagihan, status tagihan langsung diperbarui menjadi lunas. Nah, sebagai fitur tambahan sendiri, setiap transaksi pembayaran itu dapat dicetak menggunakan atau menjadi kwitansi. Halaman kwitansi ini bakalan menampilkan detail pembayaran, data penyewa, data kamar, dan dapat disimpan sebagai PDF melalui fitur cetak print pada browser. Untuk edit pembayaran sendiri itu direpresentasikan sebagai data pembayaran yang dapat diperbarui. Misalnya mengubah metode pembayarannya atau menambahkan catatan pada pembayaran. Terakhir, delete, hapus pembayaran, sama seperti modul lainnya, seperti tagihan, penghapusan data pembayaran itu hanya dilakukan oleh akun user pemilik untuk menjaga keamanan data keuangan. Ketika sebuah pembayaran dihapus, status tagihan yang terkait akan otomatis dikembalikan menjadi belum lunas. Nah, ini tabel tunggakan. Halaman itu buat ngenampilin daftar yang berstatus belum lunas dan melewati jatuh tempo diurutkan dari yang paling lama terlambat. Di bagian atas itu ada kartu ringkasan. Jadi ini tuh buat jumlah tagihan yang menunggak. Di bawahnya juga ada tabel detail yang menampilkan nama penyewa, kamar, bulan, tagihan, jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan berapa hari sudah terlambat. Jadi secara teknis seluruh bagian ini tuh kartu ringkasan dari tabel yang dibungkus menggunakan fitur island dari Liveware 4 dengan direktif island, lalu diisi terus and island. Sehingga panel ini tuh dapat diperbarui secara independen tanpa harus merender ulang seluruh halaman. Nah, sebagai fitur tambahan juga tersedia tombol kirim WhatsApp pada setiap baris tunggakan. Ketika saya klik, sistem itu bakalan format nomor HP penyewa,
dari format 08XXX menjadi format internasional 628. Lalu menyusun pesan pengingat otomatis yang berisi nama penyewa, jumlah tagihan, dan tanggal jatuh tempo. Kemudian mengarahkan ke WhatsApp dengan pesan yang sudah disiap dikirim ini. Tombol ini tuh bakalan muncul untuk akun pemilik. Nanti akan saya buktikan saat login sebagai admin. Selanjutnya, kita akan menunjukkan perbandingan langsung antara hak akses akun pemilik dengan hak akses akun admin. Nah, setelah login menggunakan akun admin, pada menu kamar itu, admin tetap memiliki akses CRUD penuh, tombol tambah, edit, hapus tetap tersedia sama seperti akun pemilik. Itu karena pengelolaan kamar ini termasuk aktivitas operasional harian yang juga menjadi tugas admin. Buat modul penyewa sendiri, ini perbedaannya, admin tetap dapat menambah data penyewa baru atau proses check-in-nya untuk mengedit nama penyewa dan mengedit nama penyewa yang sudah ada. Namun, eh, pada tabel aksi ini tidak ada tombol hapus yang ditampilkan. Berbeda dengan tampilan saat login sebagai pemilik, di mana tombol hapus tersedia pada setiap baris, namun pada admin tidak memiliki akses untuk itu. Begitu juga dengan tagihan, admin pun dapat membuat tagihan baru dan mengedit tagihan yang sudah ada. Namun, tombol hapus tagihan juga tidak muncul. Penghapusan data transaksi keuangan seperti tagihan hanya menjadi akses hak pemilik atau hak akses pemilik. Modul pembayaran, admin dapat mencatat pembayaran dan mengedit pembayaran, juga bisa mencetak pembayaran juga, namun lagi-lagi tidak bisa menghapus pembayaran yang tersedia. Guna mencegah penghapusan data transaksi keuangan secara tidak sengaja maupun disalahgunakan. Karena untuk data keuangan dan data transaksi sendiri itu agak cukup riskan, jadi hanya memonitoring, jadi user admin hanya bisa memonitoring pada tagihan pembayaran, namun tidak bisa menghapus. Terakhir, pada panel tunggakan sendiri, admin tetap dapat melihat seluruh daftar tunggakan sebagai informasi operasional, namun tombol kirim WhatsApp tidak ditampilkan. Fitur pembayaran ini hanya tersedia bagi pemilik. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan hak akses antara pemilik dan admin pada Koshub terletak pada 4 titik. Itu tombol hapus pada penyewa, tagihan, dan pembayaran, serta tombol kirim WhatsApp pada panel tunggakan, yang semuanya hanya tersedia untuk akun dengan role pemilik. Dari demonstrasi yang telah dilakukan, aplikasi Koshub itu berhasil mengimplementasikan sistem manajemen cost Laravel 13 dan Liveware 4 yang sudah meliputi fitur-fitur autentikasi, pengelolaan data kamar, pengelolaan data penyewa, pengelolaan tagihan bulanan, pencatatan pembayaran dengan update otomatis, panel tunggakan menggunakan fitur island, pembedaan hak akses yang nyata antara pemilik dan admin pada modul penyewa, tagihan, pembayaran, dan tunggakan. Selanjutnya, setelah saya mendemonstrasikan aplikasinya secara langsung, saya akan jelaskan struktur proyek, model data beserta relasinya, dan bagaimana komponen Liveware inti pada aplikasi Koshub ini bekerja, termasuk fitur Liveware 4 Island. Berikut struktur foldernya. Nah, pola yang saya gunakan ini untuk setiap modul, dari mulai kamar, pembayaran, penyewa, tagihan, tunggakan, selalu terdiri dari 3 lapisan. Misalnya model. Nah, model ini tuh buat struktur tabel
buat struktur tabel yang ada di database dan relasi eloquent. Komponen Liveware-nya sendiri itu isinya seluruh logika dari mulai query data, validasi, dan operasi CRUD-nya. Terus untuk tampilan UI-nya, ada di Black View. Ini tampilan UI dari masing-masing komponen. Nah, dari pola ini tuh seluruh fungsi inti yang create, read, update, delete itu dijalankan lewat komponen Liveware tanpa reload halaman. Jadi sesuai ketentuan yang ada di soal. Selanjutnya, pada file routing, semua root itu dibungkus middleware out. Jadi setiap root halaman utama langsung diarahkan ke komponen Liveware full page, misalnya root kamar, langsung memanggil kamar index class tanpa lewat controller yang terpisah. Ini tuh pola full page Liveware komponen yang membuat seluruh halaman termasuk layout-nya itu dikendalikan oleh satu komponen Liveware. Terus ada juga satu root tambahan yang berbasis closure itu untuk mencetak kwitansi pembayaran yang mengambil data pembayaran lengkap dengan relasi tagihan penyewa kamar, lalu menampilkannya di view kwitansi blade up. Sekarang kita masuk ke bagian model. Total ada 4 tabel inti pada cost kamar, penyewa, pembayaran, tagihan, user yang sudah ditambahkan kolom roll. Nah, model kamar ini tuh mempresentasikan tabel kamar dengan kolom nomor kamar yang unik, terus tipe cost-nya atau kontrakan, itu di 6 di migration, terus harga per bulan dengan tipe desimal, lalu status kosong atau terisi, deskripsi foto, luas dalam meter persegi, dan kapasitas. Ada dua relasi penting, itu relasi has many ke model penyewa. Artinya, satu kamar itu bisa memiliki banyak data penyewa sepanjang waktu. Nah, maksudnya itu ini berguna buat menyimpan riwayat siapa saja yang pernah menempati kamar tersebut. Terus, penyewa aktif, relasi has1 dengan tambahan kondisi where status aktif. Jadi maksudnya relasi ini tuh khusus mengambil satu penyewa yang sedang aktif menempati kamar tersebut saat ini. Jadi relasi inilah yang nantinya dipakai di halaman daftar kamar untuk menampilkan siapa penghuni saat ini. Selanjutnya di model penyewa. Jadi di model penyewa ini tuh menyimpan data identitas lengkap dari mulai nama, nick yang di migration bersifat unik, yang disuruh mengisi 16 digit, nomor HP, email, alamat asal, pekerjaan, foto KTP, tanggal masuk, tanggal keluar, dan status aktif atau keluar. Relasinya itu ada belongs to kamar. Ini kebalikan dari relasi Hasmani di model kamar. Setiap kamar itu, maksudnya setiap penyewa pasti terdaftar pada satu kamar tertentu melalui foreign key kamar ID. Tagihan, terus tagihan, Hasmani tagihan, itu satu kamar, satu penyewa bisa memiliki banyak tagihan bulanan dari bulan ke bulan. Tagihan belum lunas, itu turunan dari relasi tagihan. Tapi kalau ditambah kondisi where status belum lunas, itu buat ngambil khusus tagihan yang masih outstanding milik penyewa tersebut. Jadi kolom tanggal masuk dan tanggal keluar. Ya, dat ini tuh maksudnya ini buat kolom tanggal masuk dan tanggal keluar. Saya cache sebagai dat sehingga otomatis menjadi objek karbon yang udah di format di view nanti. Nah, terus ke model tagihan. Di model tagihan ini tuh merepresentasikan tagihan bulanan dengan kolom bulan tagihan yang formatnya itu year, month, jumlah tagihan yang bertipe desimal, tanggal jatuh tempo, status belum lunas atau lunas, dan keterangan. Relasinya itu penyewa, belongs to penyewa. Jadi setiap tagihan pasti dibuat untuk satu penyewa tertentu. Pembayaran, has many pembayaran. Satu tagihan itu bisa memiliki lebih dari satu transaksi pembayaran. Misalnya dibayar secara cicilan beberapa kali. Selain relasi, ada dua asesor, yaitu atribut virtual yang dihitung secara dinamis, bukan disimpan di database. Maksudnya asesor ini tuh buat mudahin saya, buat nampilin informasi sisa tagihan langsung di view tanpa perlu menghitung manual di komponen Liveware-nya. Selanjutnya mau model pembayaran. Pembayaran itu mencatat setiap transaksi jumlah bayar, tanggal bayar, dan metode bayar. Yang di migration, di enom menjadi tunai transfer dan fee serta bukti pembayaran berupa patch, file gambar, dan catatan. Relasinya itu belongs to tagihan, kebalikan dari relasi Hasmani pada model tagihan. Terakhir,
Model user ini model autentikasi standar dari Laravel Bliss, tapi saya nambahin kolom role melalui migration tambahan add role to user table dengan nilai admin atau pemilik. Defaultnya itu pemilik. Saya tambahin dua metode helper, is admin dan is pemilik, yang masing-masing mengecek nilai kolom role. Kedua metode ini tuh dipanggil di banyak komponen Cloudflare untuk membatasi akses pada fitur-fitur sensitif. Semua struktur tabel di atas dibuat melalui file migration Laravel sebagai contoh, migration Laravel tagihan. Nah, di sini di foreign ID penyewa ID, ini tuh maksudnya kalau misal data penyewa dihapus dari database secara langsung, seluruh tagihan miliknya akan otomatis terhapus oleh database. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, itu komponen Liveware. Saya akan jelaskan dari dashboard PHP yang menggunakan fitur island di setiap komponen model ini. Komponen dashboard ini tuh hanya punya satu metode render tanpa properti reaktif karena emang fungsinya murni menampilkan ringkasan data dan bukan from interaktif. Nah, komponen kamar index itu menggunakan dua thread with pagination dan with file upload untuk menangani upload foto kamar. Terus properti search, filter type, filter type, filter status itu properti reaktif yang dihubungkan ke input pencarian dan drop-down filter di view menggunakan where model live. Itu ngebuat pencarian dan filter berjalan real time setiap kali nilainya berubah. Jadi liveware itu otomatis memanggil ulang render. Nah, properti show modal, terus is edit dan edit ID itu mengatur state model from tambah atau edit. Nah, sisanya kayak nomor kamar, tipe, harga per bulan. Nah, sisanya itu properti yang menampung nilai input form masing-masing terhubung dua arah where model live ke file di modal. Terus properti roles ini tuh mendefinisikan aturan validasi. Nomor kamar wajib string, terus tipe dan status wajib diisi, harga dan kapasitas wajib numerik, dan foto bersifat opsional, tapi jika diisi harus berupa gambar dengan maksimal ukuran 2 MB. Di metode render ini tuh mengambil data kamar beserta relasi penyewa aktif, sehingga di view bisa langsung ditampilkan siapa penghuni kamar tersebut saat ini tanpa query tambahan. Nah, metode metode when dari Eloquent ini tuh hanya bisa menambahkan klausa where. Hanya bisa menambahkan klausa where jika kondisi utamanya bernilai true. Jadi maksudnya maksudnya itu jika search itu kosong, klausa pencarian nomor kamar tidak ditambahkan ke query sama sekali. Query tetap mengambil semua data, tapi begitu user mengetik sesuatu, nah klausa where nomor kamar like persen ini otomatis aktif. Pola yang sama hanya berlaku untuk filter tipe dan status. Hasilnya, di paginasi 9 item per halaman, pada open create ini tuh dipanggil saat tombol tambah kamar itu diklik. Ia mereset semua property form ke nilai kosong atau default. Jadi, dia tuh open create ini tuh dipanggil kalau misalnya tambah kamar itu diklik. Jadi nanti formnya itu bakalan reset semua property form ke nilai kosong atau default menggunakan this reset. Dan is edit semandung false itu sebagai penanda dan membuka modal. Selanjutnya open edit itu dipanggil saat tombol edit pada salah satu baris atau kartu kamar itu diklik. Ia mengambil data kamar berdasarkan ID-nya menggunakan friend or file. Lalu mengisi setiap property form dengan nilai dari data. Lalu mengisi setiap property form dengan nilai dari data tersebut, menandai is edit sama dengan true dan membuka model yang sama sehingga model tambah dan edit itu memakai satu form yang sama, hanya berbeda pada kondisi is edit. Metode save ini itu metode gabungan untuk create dan update. Jadi pertama itu this validate itu menjalankan validasi sesuai rules yang sudah didefinisikan. Jadi jika ada yang gagal, menampilkan pesan error dan menghentikan eksekusi. Jika validasi lolos dan ada file foto yang baru diupload, file itu bakalan kesimpan di storage. File itu tuh bakalan kesimpan di storage ini. Bakalan kesimpan di sini. Di metode delete ID itu jauh lebih sederhana. Jadi langsung mencari data berdasarkan ID dan menghapusnya. Dan ini tuh tidak ada pengecekan role karena baik admin maupun pemilik diizinkan menghapus kamar ini.
di sisi view input pencariannya itu terhubung lewat web ini. Nah, nanti kan muncul drop down dan drop down filter itu terhubung where model live, filter type, filter tipe, filter status pada filter tipe dan filter status. Pada from model setiap field, nomor kamar, tipe, status, harga per bulan, luas, kapasitas, dan deskripsi, itu semuanya menggunakan where model live yang terhubung langsung ke properti komponen yang baru saja kita lihat. Tombol simpan itu memanggil where click save, lalu tombol batal itu where click save. Terus selanjutnya komponen penyewa indeks. Nah, selanjutnya itu pada penyewa indeks. Jadi logikanya di sini tuh strukturnya serupa dengan kamar indeks, ada search sama filter status untuk pencarian dan filter real time. State model tambah dan hapus dan kumpulan property from sesuai file tabel penyewa. Nah, metode di sini tuh pencarian menggunakan kombinasi di dalam satu closure when, sehingga pencarian akan mencocokkan kata kunci pada kolom nama atau nick atau nomor HP. Ini memungkinkan kolom pencarian mencari di 3 file sekaligus. Selain data penyewa yang dipaginasi, render juga mengambil kamar kosong itu sebagai render juga mengambil kamar kosong, ini seluruh kamar dengan status kosong yang nantinya menjadi pilihan drop down saat menambah penyewa baru. Jadi buat memastikan secara logika aplikasi kalau penyewa baru hanya bisa ditempatkan di kamar yang memang masih kosong. Selanjutnya di penyewa sisi view-nya di tampilan UI-nya tombol hapus itu dibungkus dengan if out. Jadi pembedaan akses ini bakalan terlihat secara visual. Tombol hapus memang tidak ditampilkan sama sekali untuk akun atau user admin, bukan sekedar tersembunyi lewat CSS saja. Nah, sudah saya buktikan waktu demo login sebagai admin. Bagian yang berbeda pada di sini tuh ada pada warehouse. Jadi itu tuh digunakan ketika kita ingin memfilter tabel utama tagihan berdasarkan kondisi yang ada di tabel relasi atau penyewa. Karena kolom nama itu tidak ada di tabel tagihan melainkan di tabel penyewa. Warehouse itu sendiri itu bakalan ngasilin query yang hanya mengambil tagihan-tagihan yang memiliki relasi penyewa dengan nama sesuai kata kunci pencarian. Selain itu, di render seluruh penyewa dengan status aktif untuk drop down pilihan saat membuat tagihan baru, supaya tagihan yang tidak bisa dibuat untuk penyewa yang sudah check out. Pada bagian save, open edit, open create itu polanya hampir mirip dengan penyewa. Perjabangan berdasarkan apakah edit ID terisi atau tidak untuk menentukan apakah operasinya update atau create. Nah, kalau berhasil, seluruh fetch form direset kembali ke kondisi awal dan model ditutup. Di metode ini tuh ada pengecekan is pemilik seperti biasa, jadi admin tidak diizinkan untuk menghapus tagihan. Yang saya garis bawahi di sini, sebelum tagihan dihapus, sistem secara eksplisit menghapus dulu seluruh pembayaran yang tagihan ID-nya itu sama dengan tagihan yang akan dihapus. Menggunakan pembayaran where ini, jadi ini tuh buat menjaga integritas referensial. Meskipun sebenarnya foreign key migration itu sudah memakai on delete cascade yang otomatis melakukan hal serupa di level database. Jadi ini kayak buat ngemastiin perilaku tersebut juga eksplisit terlihat di level aplikasi dan buat konsisten kalau suatu saat constraint database-nya itu berubah. Kalau di dua metode ini tuh namanya life cycle hook left where. Jadi metode yang emang formatnya itu updating, filter status, updating search. Nah, maksudnya itu otomatis dipanggil sebelum properti tersebut berubah nilainya. Jadi setiap search atau updating filter status diubah, halaman pagination itu otomatis di-reset ke halaman 1 lewat reset page. Nah, tanpa ini
Jika user sedang berada di halaman 3 lalu mengetik kata kunci baru yang hasilnya hanya satu halaman, tampilan bisa menjadi kosong karena masih nyangkut di halaman 3. Kalau pembayaran indeks di sini, warehouse itu digunakan buat relasi 2 tingkat. Nah, artinya ambil data pembayaran lalu telusuri relasinya ke tagihan. Nah, lalu dari tagihan telusuri lagi relasinya ke penyewa dan filter berdasarkan nama penyewa di level paling dalam itu. Ini tuh buat ngambil seluruh tagihan dengan status belum lunas beserta relasi penyewanya. Untuk ditampilkan sebagai drop down-nya saat mencatat pembayaran baru. Jadi user itu nggak mungkin salah milih tagihan yang sudah lunas. Terus di sini bagian hal pentingnya, pengecekan tipe data instan shelf itu tuh sebelum menyimpan file, ini tuh memastikan file hanya disimpan jika memang ada upload baru, bukan menyimpan ulang nilai lama yang sudah berupa string pad. Nah, yang kedua, bukti pembayarannya itu pada data hanya ditambahkan secara kondisional. Nah, yang kedua, bukti pembayaran. Jadi maksudnya itu sehingga kalau misal mode edit tanpa upload baru, kolom ini tuh nggak ikut diupdate dan foto bukti lama bakalan tetap ada dipertahankan. Setelah jumlah yang dibayarkan sudah sama dengan atau lebih dari jumlah tagihan, nanti ada session flash, itu tuh bakalan ngasih message tentang pembayaran berhasil ditambahkan dan status tagihan otomatis menjadi lunas. Ini otomatisasi status tagihan berdasarkan pembayaran yang masuk. Pengguna tidak perlu membuka modul tagihan secara terpisah untuk mengubah statusnya secara manual. Sebagai pasangan dari logika save dan metode. Nah, sebagai pasangan dari logika save itu sendiri, metode delete itu ngelakuin kebalikannya. Jadi sebelum data pembayaran dihapus, status tagihan terkait dikembalikan menjadi belum lunas. Nah, jadi jika satu-satunya pembayaran dari sebuah tagihan dihapus, tagihan tersebut otomatis kembali berstatus belum lunas. Ini buat ngejaga konsistensi aja sih antara data pembayaran dan status tagihan. Terus pengecekan if seperti biasa, ini buat pengecekan if pemilik juga berlaku di sini. Sama seperti modul tagihan dan penyewa. Ada yang mau saya sampaikan di sini, kalau misalnya ada fitur kwitansi. Ini root closure sederhana dan tidak termasuk dalam komponen Revware karena emang halaman ini tuh bersifat tampilan statis untuk dicetak dan emang nggak butuh interaktivitas. Ini tuh jadi root ini tuh mengigerload relasi 3 tingkat agar semua data yang dibutuhkan kwitansi, semua data yang dibutuhkan dalam kwitansi kayak nama penyewa, nomor kamar, jumlah bayar, dan seterusnya tersedia dalam satu query, lalu dikirim ke view kwitansi yang dirancang khusus untuk tampilan cetak print to PDF. Selanjutnya pada
tunggakan panel ini. Nah, selanjutnya komponen terakhir adalah tunggakan panel yang diwajibkan di spesifikasi teknis. Itu ada island, berbeda dari komponen-komponen sebelumnya yang mengambil data langsung dari render. Kalau di komponen itu menggunakan left hook mount. Nah, berbeda dari komponen-komponen sebelumnya yang mengambil data langsung di render, kalau komponen itu tuh menggunakan left hook mount yang dijalankan satu kali saat komponen pertama kali diinisialisasi untuk memanggil metode load data. Nah, load data itu sendiri memanggil semua tagihan dengan status belum lunas. Memanggil tagihan dan tanggal jatuh tempo lebih kecil dari now. Maksudnya itu artinya sudah lewat dari hari ini, diurutkan dari yang paling lama terlambat. Kalau didemonstrasikan sebelumnya itu paling atas yang paling lama jatuh temponya. Beserta, nah ini tuh ada beserta relasi penyewa kamarnya. Nah, beserta relasi penyewa kamarnya. Hasilnya itu bakalan disimpan di tunggakan dan totalnya itu dihitung ke total tunggakan ini. Karena render di sini itu sebenarnya tidak melakukan query apapun, hanya mengembalikan view data yang ditampilkan berasal dari properti tunggakan itu sendiri dan total tunggakannya sudah disiapkan di mount. Untuk tampilan view-nya, nah ini penerapan island-nya. Ini penerapan island. Nah, ini penerapan island-nya. Jadi direktif baru di Liveware 4 ini tuh, direktif ini ngebungkus sebuah region di dalam view, yaitu kartu ringkasan total tunggakan beserta tabel daftar tunggakan menjadi sebuah island atau wilayah rendering yang independen dari komponen Liveware induknya maupun komponen Liveware lain di halaman yang sama. Maksudnya itu, jadi kalau misal di kemudian hari bagian ini tuh perlu di-refresh, misalnya lewat polling berkala atau aksi tertentu, Liveware tuh cuman mengerinder ulang isi island dari ini saja tanpa menyentuh bagian lain dari halaman, header, sidebar, atau komponen Liveware lainnya. Ini tuh ngebuat data itu jauh lebih efisien update-nya dibanding merender ulang seluruh komponen.
pada kolom aksi juga ada tombol kirim WhatsApp yang dibungkus ke pada kolom aksi juga ada tombol kirim WhatsApp yang dibungkus oleh if out, sehingga tombol ini tuh hanya tampil untuk akun pemilik. Di metode yang terakhir, fitur terakhir, ini tuh menambahkan pengingat tagihan via WhatsApp. Selain pengecekan is pemilik seperti biasa, ini lapis keamanan kedua selain if di view atau di UI. Metode ini tuh mengambil data tagihan beserta relasi penyewanya. Nah, nantinya ini tuh bakalan mengonversi dari nomor HP format lokal yang awalnya 08 menjadi 62 atau format internasional menggunakan STR starts with. Karena link WhatsApp ini tuh wa.me itu mensyaratkan format internasional tanpa tanda plus. Nah, pesan dinamisnya itu menggunakan string interpolation dan number format untuk format ribuan rupiah, serta carbon pairs ini tuh untuk memformat tanggal jatuh tempo menjadi format ini day, month, year, misalnya 10 Juni 2026 atau kapan. Nah, setelah itu mengkode pesan tersebut dengan Orline code itu biar aman dimasukkan ke dalam URL, lalu menggabungkan ke link WhatsApp-nya. Terakhir, redirect ini tuh mengarahkan browser ke URL eksternal tersebut. Nah, AWI sendiri itu buat khusus untuk redirect ke domain luar aplikasi, berbeda dengan redirect route yang untuk route internal. Sebagai rangkuman dari kode yang sudah saya jelaskan tadi, seluruh poin spesifikasi teknis sudah terpenuhi, mulai dari autentikasi middleware out pada seluruh root utama, ditambah pembedaan role admin dan pemilik pada model user, model data dan relasi 4 tabel intinya, terus relasi has many, belongs to, dan has one yang lengkap, lalu root via left-ware-nya, validasi real time menggunakan property roles yang dikombinasikan dengan where model live di view, terus pencarian filter dan pagination dengan menggunakan when dan where has dengan with pagination, unggah berkasnya dengan with file uploads untuk foto kamar, foto KTP, penyewa, dan bukti pembayaran. Fitur islandnya pada panel tunggakan sebagai region yang terupdate, seedernya untuk menyiapkan data contoh kamar, penyewa, tagihan, pembayaran, serta akun admin dan pemilik. Sekian penjelasan demo kode tugas besar pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.